Tes, tes suaranya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, gimana nih kabarnya di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu? Kabar baik, Pak. Cuman di Serang ada beberapa daerah yang banjir, Pak. Banjir ya. Ya, tetap sehat aja, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya. Ya, yang buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa pola makannya dijaga ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan lancar dan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Saya mau cek dulu kehadiran deh dari teman-teman. Oke, untuk yang pertama, Muhammad Zaki Hanafi, ada tidak? Hadir, Bapak. Hadir. Kemudian Andena? Hadir, Pak. Mohon maaf, ini audionya sedang bermasalah. Oke. Kemudian Tia Nur Fitriani, ada tidak? Hadir, Bapak. Oke, ini Sarah Jacqueline? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Aang Fuhan? Hadir, Bapak. Hadir. Aang nih orang Serang ya? Gimana Aang? Rumahnya kebanjiran nggak? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya, syukur ya. Kemudian Nisa Rahayu? Ada yang tahu Nisa Rahayu kemana? Mohon izin Pak untuk Nisa Rahayu kendala jaringan Pak. Oh ya udah, tidak apa-apa. Oke. Dan untuk Muhammad Fatih? Hadir, Pak. Oke. Untuk Pandu Muhti? Hadir, Pak. Oke. Berarti teman-teman di sini hadir ya semuanya, tapi ada beberapa yang terkendala sinyal. Nanti terus aja di kontak. Oke. Saya dengar tadi Serang banjir itu ya, berita tentang Serang banjir gitu. Nah, kalau misalkan ketika ada kejadian banjir, otomatis air itu kan keruh gitu. Itu tentu akan berpengaruh gitu, terhadap kualitas air yang ada gitu. Terutama kalau misalkan ada kolam ikan gitu, budidaya yang ternyata terkena banjir gitu. Itu akan sangat berdampak buruk ya. Bisa saja ikannya ikut mengalir gitu ya. Bisa hilang semua tuh usahanya. Jadi mohon itu penting sekali ya kualitas air dalam usaha budidaya itu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nantinya ketika pembelajaran ini selesai diharapkan teman-teman itu dapat menganalisis gitu. Kalau teman-teman dapat melihat kemudian dapat membedakan gitu mengenai parameter-parameter kualitas air gitu, baik itu fisika, kimia, biologi gitu ya. Oh, subuh banjir Pak, tapi alhamdulillah sekarang udah surut ya. Alhamdulillah ya udah surut beberapa daerah di Serang. Oke, kembali. Nah, nantinya ketika sudah selesai pembelajaran ini, di akhir sepertinya saya akan memberikan sedikit tugas praktikum gitu. Itu mengenai observasi gitu. Jadi teman-teman nanti terjun langsung ke lapangan, teman-teman boleh lihat ada apa saja, sewajarnya observasi lah apa saja gitu yang ada di lapangan, ambil data dan sebagainya. Oke, untuk topik pembelajaran kali ini menyangkut dengan banjir tadi gitu, air. Jadi topik pembelajaran kali ini adalah mengenai parameter kualitas air. Nah, ini ya.
macam-macam parameter kualitas air. Tadi saya sudah menyebutkan tuh ada apa saja parameter kualitas air. Coba saya pengen tes. Aang, tadi dengerin nggak saya bilang apa aja, Ang? Parameternya ada apa aja? Aduh, Bapak nggak memperhatikan, Pak. Aduh, mohon diperhatikan ya, Ang. Oke, jadi saya ulangi, parameter kualitas itu ada bisa dari fisika, kimia, dan biologi. Masing-masing itu ada juga indikator-indikatornya yang biasa dianalisis. Mohon maaf ya, saya sedikit batuk-batuk. Oke, jadi lingkungan perairan ini sangat penting ya, terutama dalam kegiatan budidaya gitu. Nah, kalau misalkan kita sekarang hujan gitu, sekarang diguyur hujan terus, pengaruh lain gitu dari hujan selain banjir, terutama terhadap kegiatan budidaya apa? Ada yang tahu? Septian mungkin? Iya Pak, diulang Pak, kurang Ya, mendengar. Septian kan di Serang nih. Nah, di sekarang kan hujan terus dari semalam gitu. Nah, itu ada pengaruhnya nggak si air hujan itu terhadap kegiatan budidaya gitu? Baik Pak, menurut saya akan berpengaruh ya Pak, karena ketika air hujan terus out capacity itu kan bisa apa ya, bercampur dengan beberapa limbah dari limbah domestik maupun limbah rumah tangga gitu Pak, jadi akan berpengaruh gitu. Nah, mungkin itu Pak. Ya, betul ya. Jadi air hujan juga itu dapat mempengaruhi gitu. Terutama kalau banjir itu sangat berpengaruh ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, kualitas air adalah tingkat kondisi yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Nah, kenapa budidaya ikan dalam air yang tidak baik, gitu, kondisi air yang tidak baik, banyak tercemar oleh limbah, baik itu limbah pabrik, industri, gitu ya, kemudian limbah rumah tangga. Nah, tentunya itu akan sangat menghambat gitu. Mungkin nantinya menghambatnya kepada pertumbuhan. Bisa saja nanti si ikan-ikannya itu malah mati. Nah, parameter ini terbagi menjadi tiga, gitu. Ada parameter fisika, parameter kimia, kemudian ada parameter biologi. Nah, untuk parameter fisika ini, parameter yang dapat diamati akibat adanya perubahan fisika air. Nah, ada yang tahu contoh dari parameter fisika itu ada apa aja? Cahaya, Pak. Cahaya, kecerahan, ya bisa. Kemudian untuk parameter kimia, eh, itu yang diukur akibat adanya reaksi kimia di perairan gitu. Nah, contohnya apa? Salinitas Pak, salinitas. Salinitas. Ntar nih, salinitas maksudnya fisika atau kimia? Fisika deh Pak itu Pak. Fisika atau kimia? Ya udah, ntar kita lihat ya. Kita buktikan nih masuknya kemana. Oke. Kemudian parameter biologi itu parameter di perairan yang merupakan organisme akuatik. Gitu. Biasanya eh, bisa plankton gitu, kemudian bentos dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya parameter kualitas air gitu. Nah, ini ada beberapa yang akan kita bahas gitu. Di fisika ada warna, intensitas cahaya, kemudian suhu, salinitas, kedalaman, TSS, dan TDS. Jadi, Septian Haddad, salinitas itu di fisika ya. Oke, kemudian di kimianya ada pH, oksigen terlarut, BOD, dan COD. Dan biologinya ini yang akan kita bahas itu ini yang biasa dijadikan sebagai indikator pencemaran gitu, indikator kualitas air di perairan itu ada plankton, nekton, euston, perifiton, dan bentos. Oke, selanjutnya.
Nah, yang pertama itu ada warna air. Air dapat berwarna karena proses alami, baik yang berasal dari proses biologis maupun non-biologis itu. Produk dari proses biologis ini dapat berupa humus, gambut, dan lainnya. Sedangkan produk dari proses non-biologis dapat berupa senyawa kimia yang mengandung unsur Pe, Ni, COMN, dan lainnya gitu. Nah, mungkin teman-teman kebanyakan dari sini yang melihat warna air itu warna biru gitu, biru laut, kemudian hijau, hitam gitu. Tapi hitamnya kebanyakan pasti lihatnya dari air kopi ya. Nah, kemudian warna air pada suatu perairan yang kita lihat ini adalah cahaya yang diserap dan dipantulkan kembali. Kemudian bahan melayang berupa organisme atau benda mati. Nah, cahaya yang diserap oleh airnya juga nanti teman-teman boleh gali sendiri ya, apakah itu diserapnya 100% kah, ataukah hanya berapa persen, ataupun malah tidak pernyataan bahwa cahaya diserap ini adalah salah. Gitu. Oke, lanjut. Kedua adalah intensitas cahaya. Gitu. Energi matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan organisme perairan. Tanpa cahaya matahari, semua proses kehidupan tidak akan berlangsung. Nah, itu berdasarkan biologinya gitu. Jadi, energi matahari ini benar-benar dibutuhkan gitu. Baik untuk fotosintesis, kemudian untuk menjaga suhu dari air itu tetap hangat gitu. Soalnya kalau misalkan airnya itu terlalu dingin ataupun terlalu panas, itu tidak akan nyaman gitu untuk organisme di perairannya. Contohnya kita aja deh, kalau misalkan kita berada dalam Serang, di Serang ya, Serang panas, pasti teman-teman juga merasa kurang nyaman gitu. Berbeda dengan teman-teman yang berada di daerah Bogor ataupun Bandung. Itu kalau misalkan terlalu dingin juga teman-teman kan nggak nyaman. Gitu. Jadi dibutuhkan suhu atau yang pas gitu. Itu dari salah satu pengaruhnya itu dari intensitas cahaya. Nah, selain itu cahaya matahari merupakan sumber energi bagi terjadinya arus, gelombang, dan pemanasan perairan, dan lain-lain. Oke, penetrasi cahaya pada suatu perairan dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan air, kelarutan bahan atau zat dalam air, suspensi bahan dalam air. Jadi, ketika airnya keruh, otomatis cahaya mataharinya juga tidak dapat masuk begitu dalam. Kan kita untuk kedalaman laut kan sangat dalam ya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini berkaitan sama intensitas cahaya nih. Kenapa di bawah laut, di kedalaman di bawah 1000 meter itu cahayanya gelap? Apakah karena keruh atau memang cahaya mataharinya yang tidak nyampe? Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya karena cahaya matahari yang sampai ke air itu memiliki batasan, Pak, sampai tidak bisa menembus sampai dasar perairan. Begitu Ya. mungkin, Pak. Ya, betul ya. Jadi cahaya matahari mungkin hanya tembus sampai 200 meter gitu. Ketika masuk 300 meter itu cahaya mataharinya udah benar-benar hilang. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian suhu. Tadi sudah sedikit saya jelaskan ya. Suhu perairan tropis umumnya lebih tinggi daripada suhu perairan subtropis gitu. Suhu dapat dipengaruhi oleh musim, bintang, waktu, aliran, dan kedalaman air. Nah, suhu air dapat berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi, sehingga dengan perubahan suhu di perairan gitu akan mengakibatkan perubahan semua proses dalam perairan itu. Oke, berarti kalau misalkan cahaya mataharinya tidak benar-benar masuk ke dalam kolom air gitu, terutama dalam kedalaman di bawah 1000 meter, itu seperti 2000, 3000, itu tentu suhunya itu akan semakin dingin gitu. Tapi ada ikan yang hidup dalam kedalaman tersebut gitu. Itu hanya beberapa ikan saja ya. Rata-rata ikan yang berada dalam permukaan gitu, ketika dibawa ke dalam suhu yang sangat dingin itu mereka bisa stres gitu, kemudian malah bisa mati gitu.
Nah, suhu ini terbagi menjadi ini ya, persebarannya itu ada vertikal, kemudian ada horizontal juga. Kalau misalkan secara vertikal itu kan di atas permukaan gitu. Suhu di permukaan itu cenderung lebih hangat jika dibandingkan dengan suhu yang berada di dasar gitu. Nah, untuk persebaran secara horizontalnya itu dipengaruhi oleh lintang, aliran, kemudian intensitas cahaya juga. Kan seperti di kutub itu kan dingin. Itu kan beda gitu dengan kita yang di daerah tropis. Ketika ikan berada di suhu yang sangat dingin, eee, saya pernah melihat contoh ikan yang dimasukkan ke dalam cairan nitrogen nitrogen cair gitu, itu kan suhunya sangat dingin. Ikan itu langsung pingsan gitu, tapi tidak lama ikan itu hidup kembali gitu ketika dimasukkan ke dalam suhu normal. Itu saya belum lebih menyelidiki lebih dalam lagi, ya. Oke, mungkin teman-teman bisa cari juga itu video itu dan cari tahu kenapa bisa hal tersebut tuh bisa terjadi. Next. Nah, ini salinitas. Salinitas dapat didefinisikan sebagai jumlah total dalam garam bahan terlarut dalam 1 kg air. Nah, distribusi salinitas juga ini terjadi secara vertikal dan horizontal. Nah, eee, air laut itu salinitasnya lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan air yang ada di eee, yang biasa kita pakai untuk mandi gitu, air sumur gitu. Tinggi mana? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya? Lebih tinggi air laut, Pak, salinitasnya. Hmm. Oke, ya benar ya. Jadi lebih tinggi salinitas di air laut. Nah, apa penyebabnya? Ada yang tahu? Penyebab air di laut itu salinitasnya tinggi. Oke, tidak ada ya. Jadi itu bisa terjadi gitu karena memang air laut itu kan ada banyak mineral-mineral yang masuk gitu dari aliran sungai. Aliran sungai itu kan dari hulu sampai ke tidak diam gitu terus mengalir dan mineral-mineral yang ada di sungai tersebut terbawa sampai ke laut gitu. Itu menyebabkan air lautnya itu menjadi salinitasnya lebih tinggi gitu. Nah, untuk distribusi ini jika secara vertikal salinitas di permukaan dan di bawah di dasar gitu. Itu tinggi mana? Ada yang tahu? Kan kalau suhu yang di permukaan itu tinggi, di dasar itu rendah. Nah, kalau salinitas gimana? Apakah di atas sama tinggi, di bawah rendah, atau bagaimana? Ada yang bisa jawab? Oke, tidak ada ya. Jadi salinitas yang berada di dasar itu bisa dikatakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Kenapa? Karena mineral-mineral yang ada di atas itu akan turun gitu ke dasar. Itu ya. Itu dipengaruhi oleh untuk distribusi ini dipengaruhi oleh pola sirkulasi air, evaporasi, curah hujan, aliran sungai di sekitar. Selanjutnya, nah ini kedalaman dari laut. Kedalaman suatu perairan berhubungan erat dengan produktivitas, suhu vertikal, penetrasi cahaya, densitas, kandungan oksigen, serta unsur hara. Gitu. Kedalaman perairan sangat berpengaruh terhadap biota yang dibudidayakan. Nah, kita tahu kan ikan-ikan yang berada di kolam perairan itu cenderung mereka bergerak aktif gitu, berbeda dengan ikan-ikan yang berada di dasar gitu. Mereka bergeraknya itu secara pasif gitu. Karena ya itu karena semakin dalam gitu, tekanan semakin tinggi, kemudian ketersediaan unsur hara, kemudian ketersediaan oksigen terlarut itu sangat rendah. Jadi mereka bergerak pasif itu benar-benar untuk menghemat cadangan energi mereka gitu. Dan bagaimana gitu mereka untuk mencari makan. Nah, untuk mencari makannya mereka itu ada beberapa yang mempunyai
kelebihan atau keunikan gitu, ada yang menarik dengan cahaya gitu, supaya mangsanya mendekat dan sebagainya gitu. Nah, tiap kedalaman dari laut ini memiliki tekanan masing-masing ya. Kalau misalkan manusia gitu, ada yang nyampe 200 meter, ada yang nyampe 300 meter, tapi itu udah profesional gitu. Nah, untuk kedalaman ini jika disangkutkan dengan kegiatan budidaya, itu berpengaruh. Karena kalau misalkan kita ingin budidaya ikan yang biasa di kolam perairan gitu, kita malah disimpan di kedalaman yang sebegitu dalam itu tidak sesuai. Segala sesuatu itu harus sesuai supaya berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada total suspended solid dan total dissolved solid itu. Ini meskipun terlihat sama, tapi berbeda gitu. Padatan tersuspensi total atau SS ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia yang heterogen, berfungsi sebagai bahan endapan paling awal dan dapat menghalangi kemampuan reproduksi zat organik di suatu perairan. Dan untuk padatan terlalu total atau TDS, yaitu peran zat terlalu atau zat organik maupun anorganik daya dapat berasal dari limbah pertanian, rumah tangga, dan industri. Selanjutnya, oke, tadi mengenai parameter fisika. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Lanjut ke parameter kimia. Itu yang pertama ada derajat keasaman atau pH. Kadar pH dalam air ini merupakan salah satu faktor kimia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang hidup dalam suatu lingkungan perairan gitu. Tinggi atau rendahnya nilai pH air itu tergantung pada beberapa faktor. Konsentrasi gas dalam air seperti CO2, dan konsentrasi karbonat dan karbonat, proses dekomposisi bahan organik di dasar. Nah, ketika ikan berada dalam pH yang asam, itu akan bersifat racun gitu bagi ikan. pH yang di bawah 4,5, 4 gitu. Itu akan bersifat racun terhadap ikan. Nah, kemudian untuk kalau misalkan di atas 5, 5 ke 6 gitu, mungkin itu akan menghambat pertumbuhannya. Dan jika berada pada pH yang optimal gitu, misalkan 6,5 atau 7 gitu ya, netral ke 9, 8 gitu, itu akan pertumbuhannya itu akan optimal gitu. Dan jika ternyata pH-nya terlalu tinggi, pasti itu kurang sesuai juga gitu. Sampai saat ini atau pH itu biasanya dari 0 ya, 0 sampai 14 gitu. 14 itu basah, kemudian 0 itu ke asam. Ya, lanjut. Nah, ini oksigen terlalut ya. Udah sedikit dibahas juga tadi di kedalaman. Nah, keadaan oksigen dalam air ini sangat mempengaruhi kehidupan organisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan keadaan oksigen dalam air sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah suhu. Nah, oksigen terlalu dapat diperoleh langsung dari udara, difusi dari atmosfer, dan pergerakan air teratur seperti air terjun. Hasil fotosintesis tanaman berklorofil. Jadi, gelembung-gelembung itu loh yang biasa air gitu ya, atau ya kayak di air terjun. Kemudian kan teman-teman kalau misalkan pakai filter air kan itu ada semacam air yang masuk juga. Nah, itu yang menyebabkan dapat menambah oksigen terlalu gitu. Ketika oksigen terlarutnya sedikit, ternyata ikannya banyak, nah ikannya bisa stres, bisa mati gitu. Nah, kemudian ini berhubungan juga dengan kalau pengemasan ikan ya, ketika kita mengemas ikan dengan plastik, itu harus disesuaikan gitu antara kepadatan dan oksigen terlarutnya. Soalnya kalau misalkan nggak sesuai, misalkan oksigen terlarutnya sedikit, sedangkan ikan yang berada dalam plastik itu banyak, nah ikan-ikan itu bisa mati. Lanjut.
Nah, kemudian ada biochemical oxygen demand dan chemical oxygen demand. Ada tipe dikit ya, maaf. Oke, biochemical oxygen demand atau BOD adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Sedangkan COD atau chemical oxygen demand ini adalah oksigen kimia yang merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam sampel air atau banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik menjadi CO2 dan H2O. Lanjut. Nah, itu mengenai parameter kimia. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Jadi untuk parameter lah. Parameter biologi ini masih jarang digunakan sebagai parameter penentu pencemaran gitu. Padahal banyak ya yang dapat dijadikan indikator gitu. Seperti yang sudah tadi di awal saya kasih tahu gitu, seperti plankton, bentos itu dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran. Nah, parameter biologis yang biasa diukur dalam pengamatan kualitas air itu adalah plankton, nekton, neuston, ferripiton, dan bentos karena masing-masing ini memiliki karakteristik yang khas gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita sedikit aja bahas tentang plankton. Ada yang tahu apa itu plankton? Ini udah pernah dibahas ya tentang plankton. Sedikit mengulas. Ada yang tahu apa itu plankton? Tidak ada. Saya mau jawab boleh Pak? Ya, silakan Tania. Ya, plankton itu adalah organisme yang hidupnya biasanya melayang Pak, mengikuti arus. Ya, betul ya. Terima kasih Tania. Ya, plankton itu identik dengan ukurannya yang sangat kecil gitu, berukuran mikro, termasuk mikroorganisme. Hidupnya itu melayang, mereka bisa berenang, mereka mempunyai sirip-sirip, tapi karena ukurannya yang sangat kecil gitu, mereka terbawa arus kemana-mana gitu. Dan plankton ini sangat sensitif gitu terhadap perubahan yang ada di air gitu. Nah, plankton jasa teknik mikroorganisme dan melayang itu kata kuncinya ya biar teman-teman tahu gitu. Kemudian ada nekton. Nekton ini adalah organisme yang hidup pada kolom air. Sini ada contoh gambarnya ya kayak ikan-ikan gitu. Dan di kolom air gitu, berenang dengan bebas. Kemudian ada neuston. Ini organisme yang hidup pada garis permukaan. Jadi benar-benar pada garis permukaan gitu. Mereka tuh kayak berjalan di atas air lah gitu. Bahasa ininya. Mereka nggak di bawah, tapi mereka di atas dan mereka itu ada pada garis gitu. Nah, ini contohnya ya. Dan ada ferripiton. Ini adalah organisme yang melekat pada substrat. Gitu. Terakhir ada bentos, organisme yang hidup pada dasar air. Nah, di balik atau selain dari 5 ini mungkin masih ada parameter lainnya, organisme lainnya yang biasa dijadikan sebagai indikator pencemaran. Oke, kita kan ini tadi ada bahas kedalaman, tentang bahas kualitas air gitu, bahas laut juga, dalaman laut. Laut itu banyak yang mengatakan masih memiliki banyak misteri ya. Kita sebagai manusia katanya baru menjajal 5%, tuh ada yang bilang 10% gitu tentang misteri yang ada di lautan gitu. Itu teman-teman mungkin bisa lebih banyak lagi menggali tentang informasi yang ada di laut gitu. Baik itu tentang biota, kemudian organisme, kemudian bagaimana kedalamannya. Kan sampai saat ini kedalamannya itu yang sudah diketahui adalah 11.000 meter ya di Palung Mariana gitu. Nah, kita nggak tahu nih apakah benar itu hanya sampai 11 km atau masih ada daerah yang memang kita belum ketahui gitu. Padahal itu adalah lebih dalam gitu, dibandingkan dengan Palung Mariana.
Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita udah kok materinya segitu aja. Silakan apabila ada yang ditanyakan atau berpendapat atau menyanggah dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Aang mau bertanya, Aang? Atau Jaki? Tidak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, saya deh yang bertanya kalau kayak gitu. Kalau kalian nggak mau bertanya. Oke, saya pertanyaannya nggak akan banyak kok. Pertanyaan yang pertama itu, apakah gitu di suatu perairan lainnya itu ada warna lain gitu selain biru dan hijau di perairan ya, kayak di kolam, kemudian di danau, di sungai atau di laut gitu. Warna lainnya gitu selain warna biru dan hijau. Soalnya kan cuma warna biru dan hijau yang identik yang biasa kita lihat gitu. Kemudian catat ya, ingat-ingat nih pertanyaannya. Tahu satu aja deh, satu dulu. Ada yang ingin jawab? Halo? Halo? Apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Pak. Ini menjawab udah siapa yang ada aja. Oke, silakan. Ya, pertanyaannya apakah ada warna selain biru dan hijau, Pak? Menurut saya tidak ada, Pak, karena hanya ada warna alami itu hanya ada 2, Pak, warna biru dan hijau, Pak, menurut saya. Terima kasih, Septian ada. Kita kunci dulu ya jawabannya. Saya juga akan dulu ngasih pendapatnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah sinar matahari yang bersinar itu diserap 100% oleh air atau tidak? Kalau tidak, apa alasannya? Kalau iya, coba sebutkan sedikit alasannya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya boleh diulang, Pak? Pertanyaannya, oke. Apakah cahaya matahari yang turun gitu, yang masuk ke perairan itu diserap 100% oleh air atau tidak gitu. Kalau iya, kenapa? Apakah ada alasannya? Kalau tidak, ya kenapa? Sedikit aja. Menurut Nunung. Baik, Pak. Karena di Bandung musim panas ya, Pak, sekarang kadang hujan juga, Ketang. Tapi kalau menurut aku mah ini, Pak, diserap karena tapi kalau 100% atau enggaknya mah kurang tahu ya, Pak. Tapi kalau menurut saya diserap karena melihat dari lamanya penyinaran dan juga sifat dari perairan itu sendiri, Pak. Mungkin cukup, Pak. Terima kasih untuk Nunung. Kemudian yang terakhir nih, apakah oksigen terlarut itu dapat berkurang gitu? Hanya karena proses kimia saja. Jadi proses fisika dan proses biologinya itu tidak berpengaruh gitu terhadap oksigen terlarut. Ada yang bisa jawab? Boleh izin menjawab, Pak? Ya, boleh. Silakan. Ya, untuk yang proses penurunan oksigen ini, menurut saya ini tidak hanya dipengaruhi oleh proses kimia, namun juga dipengaruhi oleh fisika dan biologi. Mungkin itu aja saja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, karena tadi jawaban dari teman-teman, dari pemikiran teman-teman sendiri gitu, saya jadikan itu sebagai tugas saja deh. Saya akan bagi teman-teman ke dalam 3 kelompok, karena memang pertanyaannya ada 3.
silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya. Saya kirim daftar kelompoknya di grup. Oke. Nah, silakan teman-teman berdiskusi gitu. Untuk pertanyaan yang pertama itu, untuk pernyataan yang pertama itu kan tadi hanya ada 2 warna air saja. Kemudian sinar matahari di permukaan itu diserap, tapi tidak tahu apakah 100% atau berapa. Kemudian proses penurunan oksigen dalam air itu tadi oleh proses fisika kimia biologi katanya ya. Silakan teman-teman, saya sudah bagi kelompok itu diskusikan, cari referensi-referensi yang relevan gitu, baik itu dari jurnal, buku, kemudian dari video-video gitu yang mendukung dimanapun sumbernya asal terpercaya gitu, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, kesimpulannya satu kelompok itu menjawab 3 soal atau satu kelompok 1 soal, Pak? Setiap kelompok itu menjawab 3 soal. Jadi nanti kita bandingkan jawaban-jawaban dari ketiga kelompok itu. Seperti itu, Nunung. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Cukup ya? 5 Cukup, menit Pak. dari 14.40 ya. 5 menit dari sekarang, saya persilakan untuk berdiskusi. Oke, apabila ada yang kesulitan, koordinasi aja sama teman-temannya atau boleh nanti konfirmasi ke saya. Apakah ada kendala atau tidak, komunikasikan aja ya. Jangan sampai kalian nggak ada jawaban tiap kelompoknya. Siap, Pak, siap. Cari aja di jurnal atau buku kualitas air, atau parameter kualitas air, dan pencemaran, pasti ada. Ya, Pandu, silakan. Gimana, teman-teman, ketemu nggak jawaban-jawabannya? Alhamdulillah, Pak. Dari kelompok 2 sudah 80%, Pak. Jawaban. Oke. Secara ringkas aja, jangan terlalu panjang gitu ya, jawabannya. Penting memuat jawaban-jawaban yang
spesifik gitu. Oke, 1 minute. Apakah sudah semuanya? Konfirmasi Pak, kelompok 2 sudah Pak. Oke, mantap. Kelompok yang lainnya udah siap belum nih? Kelompok 3 lagi merangkai kata-kata ya Pak ya. Oke, 1 menit lagi ya. Cepat. Oke, waktunya sudah habis. Sudah 5 menit. Saya harap teman-teman semua sudah mengumpulkan jawaban-jawaban. Silakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikannya, tapi satu nomor dulu aja ya. Jadi nomor 1 dulu. Nanti biar teman-teman dari kelompok 2 dan 3 yang takutnya ada pendapat lain atau kritik gitu. Silakan kelompok 1. Ya Pak, izin menjawab dari kelompok 1. Untuk nomor 1 ya Pak. Jadi Ya. Berdasarkan hasil diskusi kami, ternyata tidak hanya 2 warna yang tercipta secara alami. Jadi yang kami temukan yaitu ada warna kuning dan putih. Jadi untuk warna kuningnya itu biasanya tercipta karena di dasarnya itu terdapat lumpur yang misalnya ada di Sungai Kuning di Cina, Pak. Kemudian kalau misalkan warna putih itu biasanya ada di permukaan yang selalu tertutup oleh es seperti di Laut Kutub Utara dan Selatan. Jadi sehingga pernyataan bahwa warna air yang tercipta secara alami itu salah, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi tadi kelompok 1 bilangnya tidak hanya 2 ya. Jadi tidak setuju gitu dengan jawaban sebelumnya dari Septian. Bahwasanya air itu hanya ada 2 aja. Nah, gimana dari kelompok lain? Apakah ingin mengkritik atau menyanggah dari jawaban dari kelompok 1? Katanya warna kuning ini tercipta karena dari lumpur kuning. Kemudian warna putih ini tercipta dari es seperti di Laut Kutub Utara dan Selatan. Ada yang ingin berpendapat atau menyanggah? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Izin Pak, saya perwakilan Pak. Ya. Saya menarik kembali terkait pendapat saya tadi Pak, bahwa hanya ada 2 warna yang tercipta secara alami yaitu warna biru dan hijau. Ternyata berdasarkan pengumpulan informasi dari kelompok saya pun hampir sependapat dengan kelompok 1, cuman kelompok 2 menemukan warna lain Pak, yaitu warna ungu yang tercipta karena adanya organisme kecil yang mengeluarkan sinar-sinar fosfor seperti di Laut Ambon. Lalu ada yang kedua warna hitam tercipta karena di dasarnya terdapat lumpur hitam seperti di Laut Hitam. Sehingga pernyataan yang saya tadi lontarkan, warna air yang tercipta secara alami hanya ada 2 itu salah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi Septian tadi menarik kembali jawabannya. Nah, ini fungsinya dari kita berdiskusi dan mencari referensi ya yang begitu akurat gitu. Nah, katanya kata kelompok Septian, warnanya itu ada ungu dan hitam gitu. Ungu ini tercipta karena adanya organisme kecil yang mengeluarkan sinar fosfor.
Kemudian warna hitam tercipta karena dasarnya itu yang lumpurnya hitam. Jadi ada lumpur kuning yang membuat airnya kuning, lumpur hitam yang membuat lumpurnya hitam. Gitu. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain, 1 atau kelompok 3? Oke, jika tidak ada, kita lanjut dulu ke kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Ya, Pak izin menjawab dari kelompok 3. Berdasarkan hasil dari diskusi kami, menyatakan bahwa pertanyaan nomor 1 itu salah gitu Pak. Karena warna air tercipta secara alami itu tidak hanya 2, tapi ada warna lain yaitu warna merah. Karena banyaknya binatang-binatang kecil yang berwarna merah yang terapung gitu Pak. Seperti itu. Oke. Jadi berdasarkan presentasi atau jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3, pernyataan tadi Septian itu hanya ada 2 warna air yang tercipta secara alami itu ternyata salah ya. Tapi tidak apa-apa, kita berikan aplaus kepada Septian yang udah tadi berusaha untuk menjawab gitu. Nah, jadi kesimpulannya warna air yang tercipta secara alami itu ada dari kelompok 1, 2, kelompok 2, 2, kelompok 3 ada 1, dan ada biru dan hijau, berarti totalnya itu ada 7 warna air. Nah, mungkin masih banyak warna lainnya ya, sepertinya yang tidak kita ketahui, mungkin ada perairan yang berwarna pastel, atau berwarna yang anak sekarang tuh bilangnya estetik-estetik gitu airnya. Nah, mungkin ada juga yang seperti itu, cuman itu bisa terjadi mungkin karena organisme ataupun secara kimia, atau secara buatan, salah bagaimana ya, mungkin ada gitu. Oke, kita lanjut ke kelompok 1 kembali, yang tentang sinar mataharinya itu ke permukaan itu 100% diserap atau tidak. Gitu. Silakan kelompok 1. Baik, izin menjawab Pak dari kelompok 1. Untuk yang sinar matahari jatuh ke permukaan air, 100% akan diserap oleh air atau tidak. Berdasarkan dari hasil diskusi dan pengumpulan data oleh kelompok kami, air yang jatuh ke permukaan air jatuh ke permukaan itu tidak akan 100% diserap. Namun, sebagian akan dipantulkan kembali dengan tergantung pada sudut jatuh atau sudut inklinasinya. Sudut jatuh ini ialah sudut yang dihitung dari garis tegak lurus pada permukaan air. Nah, sudut jatuh ini 60 derajat cahaya dipantulkan sebesar 6%. Pada 70 derajat sebesar 13,4% dan 80% sebesar 80 derajat sebesar 34,8%. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Oke. Jadi menurut kelompok 1, cahaya matahari yang jatuh itu diserap, tapi tidak 100%, karena itu tergantung kepada sudut inklinasi gitu, sudut jatuhnya. Jadi ada beberapa kategori ya, ada yang 60%, 70%, 80%. Nah, itu cahaya yang masuk juga berbeda-beda gitu. Bagaimana dari kelompok 2 dan 3? Apakah ada sanggahan atau pendapat lain? Ya. Kalau untuk kelompok 2 itu, sinar matahari yang jatuh ke permukaan air 100% akan diserap oleh air. Nah, berdasarkan diskusi dari kelompok data itu, pengumpulan data, air yang jatuh ke permukaan air tidak akan 100% diserap. Namun, sebagian akan dipantulkan kembali dengan tergantung. Nah, tergantung yaitu yang pertama ada naungan. Yang kedua ada keadaan permukaan air. Nah, untuk permukaan yang tenang, cahaya dipantulkan lebih besar dibandingkan dengan permukaan air yang bergelombang. Nah, sehingga dapat dinyatakan bahwa cahaya yang akan diserap 100% oleh air itu tidak akan tepat. Begitu, Bapak. Oke, itu dari kelompok 2. Kaitannya seperti itu. Coba deh dari kelompok 3 langsung, bagaimana pendapatnya? Ya, izin menyampaikan ya Pak, hasil dari diskusi kelompok 3 dan juga berdasarkan pengumpulan data, cahaya yang jatuh ke permukaan air tidak akan 100% diserap. Namun, sebagian akan dipantulkan kembali dengan tergantung kepada itu yang pertama adanya lamanya penyinaran.
Nah, selama sehari terjadi perubahan tinggi matahari sehingga menyebabkan perubahan-perubahan yang besar dalam bagian cahaya yang dipantulkan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas penyinaran pada sore hari berkurang lebih cepat di bawah permukaan air daripada di atasnya, sehingga pada waktu malam hari cahaya bulan yang dipantulkan akan lebih besar. Kemudian yang kedua itu ada sifat perairan itu sendiri. Banyak yang terdapat partikel-partikel baik berupa tanah liat yang sangat halus, butiran-butiran lumpur, fitoplankton maupun zooplankton akan mempengaruhi cahaya matahari yang menembus perairan. Mungkin sekian Pak dari kelompok 1. Mohon kelompok 3. Ya, saya sedikit koreksi kata deh, mungkin ngetuk kata atau pernyataan nih. Tadi Aang bilangnya air yang jatuh ke air. Mungkin maksudnya cahaya yang jatuh ke air ya, Aang. Ya. Jadi untuk yang mengenai sinar matahari yang jatuh ke permukaan air itu tidak 100%, di semua kelompok itu berbicara tidak 100% itu masuk. Karena ada beberapa ketergantungan gitu atau penyebab gitu, mengapa air tersebut tidak 100% masuk ke dalam air. Jadi seperti itu ya. Jadi itu juga yang menyebabkan kenapa kedalaman cahaya yang masuk ke dalam air itu tidak bisa sampai ke dasar karena ada beberapa penyebab-penyebab tadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, yang tentang oksigen terlarut. Silakan kelompok 1. Ya Pak, izin menjawab. Mm-mm. Berdasarkan diskusi dan mencari beberapa referensi, proses penurunan oksigen itu dalam air bukan hanya disebabkan oleh proses kimia saja, tetapi proses fisika dan biologi juga berpengaruh. Contohnya itu ada yang pertama dasar perairan yang bersifat mereduksi. Terus yang kedua itu adalah tingkat kejenuhan gas-gas dalam air seperti karbon dioksida, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 2. Apakah ada pendapat lain dari kelompok 2 yang berbeda? Kelompok 2 izin menyampaikan Pak hasil diskusinya. Berdasarkan hasil diskusi dari beberapa referensi, proses penurunan oksigen dari air bukan hanya disebabkan oleh proses kimia saja Pak, tetapi proses fisika dan biologi juga. Sesuai dengan yang Bapak tadi sampaikan, ada proses kimia, fisika, dan biologi itu saling berkaitan. Nah, contohnya yang pertama, proses penguapan atau evaporasi di musim panas. Lalu yang kedua, perserapan air ke dalam tanah dasar perairan. Sehingga pernyataan yang tadi dilontarkan bahwa penurunan oksigen dalam air hanya diproses oleh kimia tidak tepat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada pendapat lain atau pendapat yang sama dengan kelompok 1 dan 2? Baik Pak, izin masuk Pak. Mm. Menurut kelompok 3 ya Pak, berdasarkan dari diskusi dan mencari beberapa referensi gitu ya, bahwasannya proses penurunan oksigen dalam air itu bukan hanya disebabkan oleh proses kimia saja Pak, tetapi proses fisika dan juga proses biologi juga berpengaruh Pak. Contohnya itu pada proses pernapasan atau respirasi gitu ya, baik oleh hewan maupun tanaman gitu. Yang kedua, proses penguraian atau dekomposisi bahan organik gitu ya. Nah, selain dari contoh yang tadi saya sebutkan itu juga mungkin masih ada hal lain gitu ya yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam air. Mungkin segitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi kesimpulannya dari pernyataan kelompok 1, 2, dan 3 mengenai yang nomor 3 itu kadar oksigen terlarut itu dalam air itu dapat berkurang ya, yang disebabkan oleh fisika kimia dan biologi. Nah, itu penyebabnya ada sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Saya sangat berapresiasi penuh ya, kalian diberi waktu sebentar, tapi kalian dapat mengumpulkan informasi yang begitu banyak juga ya, yang tepat gitu.
Oke, ada tanggapan nggak atau punya pendapat lain gitu? Selain dari yang tadi sudah dipaparkan. Mungkin dari saya cukup, Pak. Oke, cukup aja ya. Oke, jadi saya minta dari setiap kelompoknya, kan tadi ada beberapa pendapat, baik dari kelompok 1, 2, dan 3, kalian simpulkan gitu, satukan semua jawaban-jawaban tadi. Nah, nanti tiap kelompoknya itu menyetorkan hasil kesimpulannya ke saya. Itu dijadikan sebagai pengganti tugas mandiri ya, kita jadikan tugas kelompok, tapi dimohon kepada semua siswa gitu yang terdapat dalam kelompok tersebut ikut berkontribusi gitu, jangan cuma numpang nama aja ya. Nanti boleh dikirimkan ke saya dalam bentuk bebas untuk formatnya, kirimkan saja ke WA saya. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Saya ingin memberikan tugas praktikum gitu berupa observasi pada teman-teman. Nanti silakan mau individu ataupun kelompok itu diatur, kita diskusikan di grup WA aja ya. Nanti baiknya kayak gimana, kan sekarang teman-teman secara daring kayak gini berpisah-pisah gitu. Kalau misalkan mau berkelompok dengan si A ternyata jauh kan susah. Itu nanti kita diskusikan baiknya seperti apa. Hey, kita kan sudah membahas ya tentang beberapa parameter gitu, parameter fisika, kimia, biologi, ada suhu, pH, salinitas, DO, BOD, COD, TDS, TSS gitu. Itu biasanya yang diukur gitu menjadikan sebagai parameter kualitas air gitu, untuk melakukan kegiatan budidaya atau kegiatan lainnya. Gitu. Kita juga untuk di rumah biasanya kualitas airnya itu dicek gitu apakah baik atau tidak. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Saya harap teman-teman paham gitu apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, karena tadi untuk tugas kelompok saya berikan bonus biar liburan kalian tidak membosankan. Saya berikan kalian tugas mandiri. Ini nggak susah kok. Hanya beberapa soal saja. Sebentar ya. Oke. Saya kirim di chat ya. Itu ada sedikit hadiah dari saya. Silakan teman-teman isi. Ini secara mandiri ya. Untuk waktunya saya berikan waktu sampai nanti tengah malam. Karena jawabannya juga menurut saya tidak terlalu sulit. Karena sudah saya tadi jelaskan juga. Kalau teman-teman menyimak pasti dapat menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan untuk mengenai sistematika nanti praktikum observasi, sudah saya tadi jelaskan ya. Boleh kelompok ataupun perorangan. Nanti kita diskusikan lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing supaya ilmu yang sudah saya berikan tadi dapat diterima dengan baik oleh teman-teman gitu. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak, saya ini ada video praktikumnya, Pak. Langsung aja, Pak, di sini ditampilkan. Boleh, langsung aja. Oke. Mohon bantuannya kepada Siti Horenisa. Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan sedikit ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kemarin dijelaskan gitu mengenai parameter kualitas air.
itu salah satu tujuan pembelajarannya itu supaya siswa itu dapat melakukan observasi gitu, baik itu parameter fisika, kimia, dan biologi gitu. Namun karena kita masih pengenalan materi dasar gitu mengenai kualitas air, belum mempelajari materi bagaimana cara mengambil sampel dan juga pengukuran kualitas air itu secara mendalam gitu. Jadi untuk sekarang itu hanya melakukan observasi secara kasat mata gitu, mengambil data dan melihat sekitar gitu, bagaimana keadaan dari tempat budidaya yang ada gitu. Nah, untuk lebih lanjut nanti mungkin akan ada sedikit pengenalan gitu mengenai bagaimana caranya pengukuran salinitas ya. Kita akan menggunakan alat berupa refraktometer gitu. Nanti akan saya coba demonstrasikan dan nanti teman-teman bisa untuk mempraktikannya seperti apa. Saya di sini ada 2 siswa gitu, kebetulan dekat rumahnya dengan saya. Ini ada Aang dan juga ada Muhammad Torik. Halo. Ya, jadi mereka akan melakukan observasi mengenai parameter kualitas air. Nah, baik teman-teman semua, di sini saya Torik dan rekan saya Aang. Di sini kami akan mencoba untuk mengobservasi kualitas air berdasarkan yang kita lihat gitu, yang kita nilai secara langsung, tapi tanpa melalui analisis menggunakan alat-alat karena ada keterbatasan ya. Jadi kita hanya melihat saja lalu menyimpulkan apa yang kita lihat, misalnya dari warna airnya, terus juga dari oksigen terlarutnya, dan itu hanya pure menurut apa yang kita lihat. Mungkin bisa langsung saja. Baik, di sini rekan saya Aang akan mencatat hasil analisis sementara kita. Oke, jika dilihat dari kolam ini, kita lihat dulu. Untuk airnya itu agak hijau ya, agak hijau, dan jika dilihat dengan mata kita, di sini banyak sekali water pump. Dan mungkin analisis sementara kita dengan adanya water pump yang lebih dari satu kolam ini menyimpulkan bahwa air yang ada di kolam ini kandungan oksigen terlarutnya cukup tinggi. Lalu next ke kolam selanjutnya, kita lihat dari kolam yang ini mungkin terlihat jelas ya, untuk airnya itu agak keruh dan sama seperti sebelumnya karena water pumpnya cukup banyak, jadi bisa disimpulkan bahwa air yang ada di kolam ini juga mengandung oksigen yang cukup tinggi. Lanjut. Kita ke akuarium yang ini ya, mungkin jika dilihat oleh teman-teman. Nah, lanjut. Nah, kita ke akuarium yang selanjutnya. Nah, jika dilihat oksigen yang cukup rendah. Lalu sudah jelas juga untuk refraktor. Oke, ini adalah alat refraktometer ya. Ini untuk menguji salinitas. Untuk cara pengoperasian itu cukup gampang. Kita tinggal meneteskan air saja, beberapa tetes ke plat ini. Nanti tinggal ditutup. Nah, baru nanti kita bisa melihat berapa tingkat salinitasnya itu dari lubang yang ini. Ini ada semacam lensa, tinggal dilihat saja nanti berapanya bisa dilihat dari sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara penggunaan dari alat ini, cukup sederhana. Nanti untuk meneteskan cairannya kita menggunakan pipet. Oke. Baik, pertama kita ambil airnya dulu menggunakan pipet ya. Nah, jika sudah kita coba teteskan plat. Lalu jika sudah, tutup dan kita lihat. Oke, ya, jika yang terlihat di sini untuk salinitasnya 0 ya, 0 part per thousand, karena ini seperti yang kita tahu ini tuh air tawar gitu. Jadi
jika ada kandungan garamnya pun itu mungkin hanya sedikit saja, dan jika dilihat dari refraktometer tadi untuk air ini kandungan garamnya hampir tidak ada dan salinitasnya itu bernilai 0 per thousand. Baik, kita akan mencoba secara langsung ya untuk mengukur salinitas air tawar di kolam ini. Pertama kita mengambil air dengan alat pipet. Nah, yang kedua kita langsung ke retrofaktornya, taruh. Kemudian kita tutup. Terus kita lihat dari dalam sini pun. Oke, jika dilihat dari sini, salinitas di air tawar ini itu berarti ada sekitar 0 salinitasnya. Baik, sekian dari observasi untuk saya sendiri. Sedikit praktikum observasi ya, jadi kita bisa simpulkan gitu, Aang dan Torik itu sudah bisa gitu melakukan observasi secara langsung gitu mengenai parameter kualitas air gitu, walaupun hanya dilihat secara kasat mata dan lebih menganalisis ke warna air dan juga oksigen laut, walaupun belum diukur secara rinci gitu menggunakan alat secara pasti gitu. Terima kasih. Ya, sudah Pak. Oke, bagus ya. Sebelum Bapak, boleh Pak Rudi dulu. Pak Rudi izin ke toilet katanya Pak, itu di chat. Saya ada dulu ya, sebentar. Kenceng ya? Iya Pak, kedengeran kencang.